sahabat, subscribe-nya ya. Terima kasih. Di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya, indah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 19. Hari ini kita mendengar kajian rutin setiap Senin di Musola Al-Kalam bersama Ustadz Nasrullah. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hadratil mukarramin wal mukarramin yang sangat hadis yang muliakan, para kesepuhan, para ulama kami, para hujjaj, bil khusus pengurus DKM Musola Al-Kalam, bapak-bapak hadirin jemaah pengajian yang istiqomah. Kemudian kita mengadakan diri kita sebaliknya, berarti ada masalah dalam diri kita. Ya, dengan nasihat-nasihat, ya ujangan-ujangan baik dari hadis-hadis Nabi ataupun juga dari para sahabat dan juga para ulama. Yang pertama adalah asratu salah satu asyahid, tiga fondasi ataupun tiga faktor yang dapat memberikan energi ataupun support ya atau terhadap ketaatan. Jadi ada faktor-faktornya, itu mau taat atau tidak, atau sebaliknya melakukan maksiat. Ya. Nah, yang menjadi faktor penyebab orang itu bisa dan mau melakukan ketaatan itu di sini disebutkan ada tiga perkara. Apa itu? Yang pertama adalah al-khawfu, yaitu rasa takut. Maka dengan rasa takut itu fa'alamatul khawfi tarkul makarimi. Kalau dia mempunyai perasaan takut, maka dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Meninggalkan hal yang diharamkan taat ya, karena taat itu kan ada dua. Ya, kedisiplinan itu kan ada dua, ketaatan itu ada dua. Taat dalam menjalankan perintah, taat dalam meninggalkan larangan. Ya. Nah, faktor utama bagaimana kita taat? Ya, disiplin untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang oleh Allah adalah kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah. Cirinya orang itu punya rasa takut atau tidak, yaitu adalah tarkul maharim. Kita mau meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau kita berarti masih saja mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita tidak punya rasa takut dalam diri kita. Kalau kemudian kita tidak punya rasa takut dalam diri kita, berarti kita belum punya fondasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Artinya berarti ibarat bangunan, ya, musola ini kalau belum ada fondasinya tidak akan bisa berdiri. Pun dipaksakan berdiri, dia pasti akan ambruk, akan roboh. Nah, maka yang bagus adalah kalau kita mau membuat sebuah bangunan yang kokoh, bagian daripada kita dulu. Yang kedua, tadi kan ada tiga ya. Yang keduanya adalah ar-raja, yaitu adanya harapan, keinginan. Apalagi ar-raja itu, ya harapan, ya harapan, keinginan, tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cirinya kalau orang itu di dalam hatinya ada harapan terhadap Allah, ar-raghbatu fi ta'ati, yaitu dia senang melakukan ketaatan. Senang melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Allah merintahkan sholat, dia senang sholat. Allah merintahkan ngaji, dia senang ngaji. Allah perintahkan baca Quran, dia senang baca Quran.
Nah, kalau orang itu senang melakukan ketaatan, berarti di dalam hatinya itu ada yang namanya roja, adanya harapan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan pahalanya, untuk mendapatkan surganya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fondasinya roja. Ya. Kalau dia sudah punya fondasi roja yang kedua ini, nah maka insya Allah. Kan bangunan juga mungkin fondasinya ada yang di sana kesini, kan ada beberapa sudut kan ya, tidak satu saja. Nah begitupun kita untuk melakukan ketaatan ini supaya dia tumbuh dan berkembang dan kemudian terjaga dengan baik. Maka ini ya, yang kedua adalah seseorang tersebut memiliki yang namanya sifat roja. Dan yang ketiganya adalah al-hub, rasa cinta. Ini adalah fondasi yang akan mendorong seseorang bisa melakukan ketaatan dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Wa alamatul hub asyauq. Cirinya orang itu punya rasa cinta kepada Allah, adanya kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah. Ya, gitu. Jadi selain dia melaksanakan sholat, kadang-kadang sholat itu dirindukan. Nah, orang yang rindu dengan sholat itu adalah orang yang sebelum datang waktu sholat dia sudah datang. Ibarat seorang kekasih yang mau menjemput, ya menunggu kedatangan kekasihnya. Sebelum waktunya datang pasti dia sudah siap-siap karena sudah rindu, ditunggu kedatangan. Ya, begitu juga ya seorang yang mempunyai rasa rindu, ya mempunyai hub, yang kemudian hub itu adanya rasa rindu tadi, ya dia akan selalu menunggu dan merindukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kedekatan dengan Allah adalah wujudnya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu merindukan untuk bisa beribadah kepada Allah, bukan kemudian ibadah itu dibenci. Bukan kemudian ibadah itu dalam dirinya sifatnya makruh, tidak disukai. Ya kan, sholat kayaknya nggak senang, malas gitu kan, sumai. Nah itu tandanya tidak ada rasa cinta dalam dirinya. Kalau kemudian ketiga perkara ini tidak terdapat dalam diri kita, wajar kalau kemudian kita ini ketaatannya memang sangat baik, gitu. Tapi tidak ada ini fondasi. Lihat saja, bangunan itu pasti tidak akan bisa berdiri dengan kokoh, lambat atau laun pasti. Ya jangankan istilahnya ada gempa, akan terus bahkan kemudian berdiri kokoh, wujud dalam diri kita, ya keseharian kita Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, kalau kita punya ketiga fondasi tadi, apa yang pertama al-khauf, yang kedua al-roja, yang ketiga al-hub, cinta. Maka insya Allah dimanapun kapanpun itu akan kita bisa berdiri tegak dengan baik. Tidak tergantung kepada kondisi suasana. Ya, kalau yang tidak punya fondasi tadi mungkin ketika Ramadan kuat, ya, ibarat mendirikan bangunan kebetulan misalkan apa istilahnya tanahnya ini bagus, jadi kalaupun nggak ada kondisinya, nggak ada fondasinya, karena keras bawahnya langsung didirikan bangunan bisa saja. Tapi itu di tempat-tempat ataupun di waktu-waktu tertentu. Ya, tapi kalau dia memang dasarnya punya fondasi, arep ikut tanahnya atos, arep ikut istilahnya tengah sawah, kan? Kalau kemudian dia memang punya fondasi, iya kan? Banyak juga tuh yang tanahnya lembek, karena fondasinya kuat, dia bangunan kan di fondasi dulu, ya berdiri tegak luar biasa kuat. Gak usah penopang lah. Hah? Gak usah penopang. Bukan gak usah penopang, memang di sini penopangnya itu manusia ini. Bisa saja kalau engkau kemudian benar-benar bertobat, misalnya kemudian kau beribadah, bisa saja kemudian digolongkan sebagai ahlul ta'ah. Berikutnya kata si preman tadi, kemudian Tuhan bisa enggak katanya Allah merubah dan menjadikan Tuhan itu seperti saya. Disitulah saya berpandai tersungkur menangis, ketakutan. Ya karena itu tadi siapa yang bisa menjaga?
Nah itu yang paling kita takutkan. Ya, takut kalau Allah ini kemudian mencabut hidayahnya dari kita, mencabut iman Islam. Mereka itu jaga iman Islam kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau kemudian Allah nggak sampai mencabut iman Islam kita, kan ada kan kemarin bahkan viral, kita juga cukup prihatin. Tapi begitulah kadang-kadang Indonesia ini. Ada kan perempuan yang pulang umroh itu kemudian murtad. Kau benar tahu nggak ternyata kepada Allah, takut kalau Allah murtad, takut kalau Allah tidak ridho kepada kita. Maka dengan hal itu kemudian kita insya Allah sekuat mungkin menghindarkan diri kita dari perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus an-nasu salah satu asnafin. Manusia itu terbagi kepada 3 kelompok. Di manusia yang hidup di dunia ini diklasifikasikan oleh beliau secara umum bahwa manusia ini terbagi kepada 3 aliran, 3 kelompok, 3 golongan. Ini bukan golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun apa bukan ya, tapi ini kelompok perjalanan hidup istilahnya. Jadi manusia ini dalam hidupnya akan terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah rajulun yashghuluhu ma'aduhu an ma'asyihi. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang dirinya itu disibukkan akhirat dan melupakan dunianya. Sibuknya untuk ma'aduhu akhirat, ibadah. Sampai-sampai dunianya mah kadang tidak terperhatikan. Ya, yashghuluhu ma'aduhu an ma'asyihi. Jadi mikirnya akhirat aja, dunianya masalah. Jadi kan mau syukur orang berapa sudah tinggal bisa ibadah. Nah kira-kira mungkin begitu sudah. Tidak terlalu dipikirkan dunianya, ya. Tapi disibukkannya hanya dengan akhirat. Punya duit, punya infak. Saya ingin kan video kan siapa saya nge-share. Ada bosan katanya punya duit saya. Infak sekali, infak semiliar, 2 miliar. Karena saking wakil itu saya lihat. Ini saudara-saudara luar biasa. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana dia mengurus supaya dia bisa kembali dalam keadaan bahagia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelompok pertama. Ada yang begitu ada. Sibuk untuk bagaimana dia memperhatikan, memikirkan akhiratnya. Kelompok pertama. Kelompok yang kedua, warajulun yashghuluhu ma'asyuhu an ma'adihi. Ya, sementara yang kedua ini mah sebaliknya. Dia disibukkan dengan kehidupannya dan melupakan akhiratnya. Urus itu dia, terus pokoknya belum lagi apa. Ya. Melatih dunia dan dunia. Kadang-kadang sampai kejar-kejar dunia ini pun kelalaian sholat. Ya. Iya, kelalaian sholat Jumat, lupa beribadah. Iya. Itu ya. Ada yang seperti itu ada. Nah, memang dia fokus pikirannya memang karena lebih memperhatikan hidup di sananya, hidup ini mau lama. Padahal sebentar. Nauzubillah ini. Jangan sampai kita ini yang seperti ini ya. Ngeri sekali kalau kita disibukkan hanya dengan dunia. Sementara kita lupa terhadap tempat kembali kita, yaitu akhir. Betapa ruginya kita. Dunia paling lama berapa sih? 60, 70, mungkin 80 tahun. Ya. Sementara akhirat ribuan tahun. Bahkan seharinya saja seperti 1000 tahun kita hidup di dunia. Masya Allah. Sangat-sangat. Ya. Makanya banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis, syair-syair, lagu-lagu yang mengingatkan kita, ya kan? Supaya kita jangan terpesona dengan dunia. Ya kan? Masih hafal nggak lagunya tuh? Saya sering nyanyi kan di sini ya. Di sana cita-cita kita ya akhirat.
tinggal di sini hanya sebentar, tidak kekalannya orang-orang yang akan mendapatkan derajat al-faizin al-abidin, yaitu orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, dan mereka termasuk ahli ibadah. Hebat. Yang dimana tadi itu yang menyibukkan akhirat untuk akhiratnya, dan istilahnya melupakan dunia. Artinya asal dunia memakan sana. Ya, luar biasa. Maka kelompok yang seperti itu adalah merupakan darajatul faizin, yang orang-orang yang berhasil, al-amilin, dan memang ahli ibadah. Dan itu memang orangnya sedikit. Dan maaf, saya mendoakan sekaligus juga ya, mudah-mudahan walaupun kita masih sangat jauh, kalau kayak pada rencana di daerah saya kayak memang pasir, udah mengajar pun enggak. Ya, beliau kan ibadah saja. Ada ibadah. Tapi dunianya didatangkan oleh Allah. Padahal sudah berapa bulan ini beliau tidak mau menerima. Wasani darajatul halikin, yang kedua itu apa tadi? Yaitu orang yang mengejar dunianya, mengabaikan akhirat. Ini adalah derajatnya, makomnya orang-orang yang binasa, yang halikin. Halikin itu binasa ataupun celaka. Iya, kalau kita ngejar dunia itu celaka. Apalagi tadi itu ngejar dunianya sambil ninggalin akhirat, mengabaikan akhirat. Ada lagunya. Tangan-tangan jadi petani, awan mengirusi pari, komo maning lagi tandur, waktu sholat diundur-undur. Nah ini kan ngejar dunia biar cepat panen, tandur, berangkat. Tapi dia ninggal anak sholat. Iya kan? Iya gitu. Ini kan rugi. Mengejar dunia ninggalin, bukan enggak salah kalau kemudian dia tangis segala, asal jangan ninggalin sholat. Gitu kan? Begitu juga pedagang. Mana yang pedagang? Enggak ada. Oh, Gusti. Jadi primo nih kok. Oh, kita bayar pegawai makanan dulu. Oleh pegawai yang makanan pun kita berdua. Ya tentu secara hukum jelas itu perlu pertanyaan ya. Akhirnya sholat. Karena dia menyibukkan dunia, menyibukkan akhirat. Nah kalau dia nggak punya kewaspadaan, bisa gontleng juga itu. Ya maka kita ini harus selalu waspada. Kata Pak Jatuh, kayaknya mau ketelu Pak Ustaz. Tapi penuh risiko yang ketiga ini juga. Yang amanah memang yang pertama tadi. Yang bahaya yang kedua. Nah yang ketiga ini cukup berisiko. Artinya kita harus waspada. Ibarat bawa mobil kencang, ya kan gitu. Nah kalau kita nggak hati-hati, ya bisa tergelincir. Makanya ya kita ini berjalan. Karena apa? Karena kita dekat dengan dunia. Itu walaupun kita ibadah tetap mengejar akhirat, tapi karena kita juga dekat dengan dunia, kalau kita tidak waspada, kan dunia mataul guru. Ya, agak sedikit lengah saja kita tergelincir udah. Makanya al-muhaqqir ini adalah derajat orang yang harus senantiasa waspada. Makanya kita ini dalam hidup ada watawasobil haqi watawas. Itu adalah kewaspadaan kita. Kalau kita tidak ada yang nasihati, tidak ada yang mengingatkan, tidak ada saling kita watawasobil nasihati kebenaran kesabaran, ya orang banyak yang tergelincir akhirnya. Ya kan? Nah ini derajat yang ketiga itu fadil, dan ini yang ketiga tadi. Harus hati-hati. Ya jangan lengah. Ya. Kalau lengah ini bahaya, sangat berisiko. Kalau yang kedua tadi sudah bukan berisiko lagi, memang sudah celaka itu. Kalau yang ngejar dunia ninggalin akhirat kan. Yang pertama itu faizin, itu insyaallah kalau dia mengejar akhirat fokus, yang walaupun tadi sebenarnya udah dunia udah pasti ngikut. Tapi kadang karena kelemahan iman kita itu yang tidak sanggup kita melakukan itu. Padahal sudah banyak buktinya kan. Seperti tadi dicontohkan. Benar Pak Ustaz, teman saya itu berangkat haji dulu. Iya kan? Malah pulang di punya jabatan.
Kita masih ngor haji mungkin tim baik. Kadang ngapuk pegawai baik kan dia. Nah ini. Karena ada buat nambah sebab. Tinggal mendat. Ini kita maksudnya halal benar kalau dia. Bergorohan dia. Perubahan Ustaz. Mau yuk sabar akhirat dosa indah, ya kan? Bahkan kemudian ditambah oleh Allah. Barang siapa ingin balasan dunia, kata Allah, ya kami akan berikan darinya. Darinya itu ya sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak dia. Makanya ini masuk kita baru sungguh-sungguh. Kan kita ada juga begitu. Tapi barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, ya kami akan berikan kepadanya bahkan ditambah. Enggak mesti orang yang jantungnya itu kemudian kaya raya enggak. Maksudnya apa? Para subuh gorek satu. Belum tentu. Kata Al-Hatim Az-Zahid itu gelar oleh orang yang sangat zuhud. Beliau mengatakan dalam kontemplasinya tentunya ini ya, kalau Nabi itu dapatnya wahyu, kalau orang alim itu biasanya dapatnya ilham. Apa yang beliau katakan, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'atun. Ya, 4 perkara yang tidak bisa diketahui qadra itu nilainya. Ya. Nilainya tidak akan diketahui betapa berharganya, betapa bermanfaatnya sesuatu itu illa arba'atun kecuali oleh 4 orang ini. Apa itu? Qadra sabab la ya'rifu qadrahu illa suyuk. Bagaimana penting dan berharganya waktu muda itu tidak akan diketahui kecuali orang-orang yang sudah tua. Ya bapak-bapak seperti itu terasa benar ya waktu nomor tua orang makan gitu. Terus tapi kalau para pemuda sekarang ini belum ngerasa tuh betapa pentingnya waktu muda itu kan, betapa berharganya. Ya, tidak akan ketahuan betapa berharganya waktu muda itu kecuali orang-orang yang sudah tua. Kalau boleh diulang. Benar Pak Ustaz. Iya kan? Iya. Saya akuin. Nah itu Kan kerja di pabrik baja saya. Enggak mikirin mati coba. nah itu Padahal baja di atas kan. Berarti kedua itu Pak. masuk ke dalam. Dulu waktu muda ini. Dan tidak mengetahui, ya, tidak akan merasakan betapa berharganya al-afiyah. Al-afiyah ini bukan hanya sekedar sehat, ya, tetapi dia dijauhkan dari bala. Nah, tidak akan merasa betapa nikmatnya afiyah itu illa ahlul bala, kecuali orang yang sedang mendapatkan bala atau ujian. Ya kayak kita kemarin corona. Wala qadral hayat ilal mauta, dan tidak akan tahu kadarnya begitu berartinya hidup kecuali orang-orang yang sudah mati. Ya, bahkan orang mati itu minta sama Allah semenit saja minta dimundurin, yang nggak bisa. Ya, makanya mumpung kita masih kelihatannya insya Allah ya panjang umur ya. Walaupun pasti ya mati pasti kan gak ada yang bisa menghindari. Makanya masih hidup ini sangat berarti sekali, sangat berharga sekali. Hidup ini adalah waktu sedetik pun untuk menambah amal ibadah kita. Maka manfaatkan, jangan sampai disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi manfaatkan waktu-waktu kita, menit-menit kita, jam-jam kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kita zikir, kita baca Quran, kita apa sajalah amal-amal kebaikan yang bermanfaat bagi kita. Jangan sampai disia-siakan. Saya kira itu hadirin sekalian saudara majelis yang muliakan, obrolan kita, kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil ibrah dari nasihat-nasihat yang diberikan. Karena waktunya sudah jam 9. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah. Amin. Wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana. Amin. Syaqiyya wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alna lana ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la marida illa shafaita wa la dharra illa hadaita wa la muta'alliman illa allamta wa la taliban illa najata wa la musafiran illa wasfata wa la iman illa satalta wa la hajata min hawaijid min al-ardi illa qadaitaha wa yas'alta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
jawaban. Oh, gitu ya. Udah satu kali kan gitu. Itu satu. Biasanya kan tiap tahun kita di mana? Iya, Tanya belum gitu. ada jawaban. Alhamdulillah. 56 tahun kemudian bisa tahun lagi. Iya sering nanya kan Pak Ustadz kan udah ada satu kali. Tausiah di masalah al-kalam bersama Ustadz Dinas Nasrullah, Ketua MUI Kecamatan Kota Cilegon. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.